Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri sari bisairil asma'i wa sifat. Wa dalam minallah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pada hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di majelis ini maupun di media sosial, alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat. Pada malam hari ini Tarekat Satoriyah Indonesia melalui akun Tarekat Satoriyah Mataraman akan melanjutkan kajian kitab Tanbihul Masyi, yang mana setelah 2 minggu berlalu kita absen dikarenakan kondisi. Saya juga berdoa semoga sahabat-sahabat, saudara-saudara sekalian, para guru, para kiai, para mursyid di situasi ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita doakan semoga yang saat ini sedang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Amin. Tak lupa sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita diberikan pertolongan untuk meneladani akhlak beliau. Amin, amin, Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana biasa sebelum kajian kitab Tanbihul Masyi akan dibacakan oleh Gus Hanif Fatoni, kita akan bacakan terlebih dahulu wasilah Fatihah dan zikir Satoriyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadin ya sholihah. La hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram wa ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa matana sala bainahuma minas sholihin ila yaumiddin wa ila hadratin Nabi wa Sis wa Nabi wa Idris wa Nabi wa Nuh wa Nabi wa Ibrahim wa Nabi wa Khidir bal yang makan wa Nabi wa Musa wa Harun wa Nabi wa Dawud wa Sulaiman wa Nabi wa Ilyas wa Nabi wa Zakaria wa Yahya wa Nabi wa Isa wa Jamil Anbiya wal Mursalin wa ila hadrat jamil malaikatan muqarrabin wal qarabin hamalatul arsy wa ila hadrati malaikat Ismail Nukhail Suarail Israfil Izrail Mikael wa Jibril wa ila hadrati jamil ulama amin syuhada sholihin wa jami ahli sufiyatin muhaqqiqin wal arifin wa ila hadrati jami ajatatina wa jatatina wa abaina wa ummatina wa ikhwatina wa akhwatina wa auladina wa ashabina jami asatidina wa jami sayyikhina wa ila hadrati murabbi ruhina wa ila hadrati jami mursiduna Mbah Yai Hasin Abdullah, Mbah Yai Dharmajaya, Mbah Yai Abdul Haris, Mbah Yai Nurwarji, Mbah Yai Diauddin Kuswandi, Mbah Yai Gandung, Mbah Yai Nurul Islam, Mbah Yai Curigo Guritno, Mbah Yai Mahrosin, Mbah Yai Khairuddin, Mbah Yai Yai Gus Ade Nasikhul Umam, Gus Yaya, Gus Bayu wa jami'i mursyid-mursyid Tarekat Satoriyah di Indonesia dan dunia. Wa ila hadrati jami ahli silsilah turuqi ilahiyah wa ila hadrati ahli Tarekat Satoriyah wa Tarekat Akmaliyah, Tarekat Khalwatiyah, Tarekat Naksabandiyah, Tarekat Qadiriyah, Tarekat Syadiliyah,
tarekat Tijaniyah, tarekat Rifaiyah, dan seluruh tarekat-tarekat yang ada di Indonesia dan dunia, dan semua mursyid-mursyidnya. Wa ila hadrati jami'il awliya Allah, ila hadrati awliya'il abdal wal awliya'il nuqaba wal awliya'il nujaba wal awliya'il rajabin wal awliya'il mamaini wal awliya'il kutub wal wali afrad wa jamil awliya'i fi tanah jawi wa ila hadratin qutbal aqtab fi hadha zaman wa ila hadrati mu'alif hadha kitab Tanbihul Mahsyi Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri Al-Jawi radhiyallahu anhu wa ta'alaina min barakatihi wa ulumihi amin. Wa ila hadrati murabil qaryah wa murabil baldah wa murabil makan wa ila hadrati man fataha hadhil qaryah wa sahibul wilayah Pehkulan Kediri wa ila kafatil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amad min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa min qafin ila qafin miladun adam ila yaumil qiyamah wa ila hajatina wa hajatikum fid ini yang saat ini sedang sakit di antara kita, saudara kita, keluarga kita, guru-guru kita. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi sahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta madla'il fajr. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
illallah, la ilaha 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 illallah, 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 Allah, 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 Allahu, 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 Allahu. Alhamdulillah. Selanjutnya kajian kitab Tanbihul Masyi akan dibawakan Gus Hanif Fatoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bareng kitab Tanbihul Masyi karya Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri Al-Jawi Azenkili yang sempat vakum selama 2 minggu karena beberapa kondisi yang pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas tentang hadis tentang takfir, di mana Syekh Abdul Rauf berharap dengan dikutipnya hadis tersebut sebagai seorang murid dalam laku tarekat itu hendaknya kita tidak mudah-mudah menyalahkan atau menganggap orang lain itu salah dan menganggap diri kita paling benar. Dan dilanjutkan kembali dalam keterangan berikut yang lebih tegas tentang hal tersebut, sebagaimana diungkapkan dalam kitab ini. Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri mengatakan, "Tsumma i'lam ayyuhal murid innal kamala fittiba'i rasul wa kana sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin." Kemudian ketahuilah wahai murid, para murid, sesungguhnya kesempurnaan dari mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah itu merupakan nabi yang diutus sebagai rahmat untuk semua alam. Itu adalah kama qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagaimana diungkapkan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidaklah mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam, atau sebagai wujud kasih sayang
untuk sekalian alam. Fayarhamun nas shaghirahum wa kabirahum. Untuk itu hendaknya manusia itu saling mengasihi kepada sesamanya, baik kepada yang lebih kecil maupun kepada yang lebih besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yarhamullahu man la yarhamun nasa. Sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, la yarhamullah, Allah tidak akan mengasihi man la yarhamun nas, bagi orang-orang yang tidak mengasihi sesamanya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Rasulullah juga mengatakan dalam hadis lainnya, unsur akhaka dzaliman aw madluma. Tolonglah, bantulah saudaramu itu, baik dia dalam keadaan mendolimi maupun dalam keadaan didolimi atau dianiaya. Faqala rajul, kemudian salah seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, angsurhu madluman, saya bisa melakukan membantu saudara saya yang sedang dianiaya atau didolimi. Namun fakaifa angsurhu doliman, bagaimanakah cara saya agar saya bisa membantu saudara saya yang mendolimi itu atau yang berbuat aniaya? Qala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, tamna'uhu minadh-dhulmi fadzalika nasruka iyyahu, yaitu apabila engkau itu mencegah saudaramu dari berbuat kedzaliman, maka itulah diantara bentuk dari bantuanmu kepada saudaramu itu atau orang saudaramu yang berbuat aniaya tadi. Jadi inti dalam hadis unsur akhaka dzaliman aw madluma, bantulah saudaramu baik dia berbuat zalim maupun dia berbuat aniaya maupun dia dianiaya, itu merupakan kewajiban bagi seseorang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Untuk itu bagi kita orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad hendaknya tidak mudah-mudah menyalahkan ataupun mengujar kebencian kepada orang lain yang kita tidak tahu apakah dia itu salah maupun benar. Karena dalam hadis ini kita pahami baik dia benar maupun salah kita harus bantu. Artinya kalau dia salah ya kita bantu dia agar benar. Kalau dia sudah benar ya kita bantu dia agar semakin benar atau semakin istiqomah di dalam kebenarannya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan kemudian di dalam hadis lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al muslimu, seorang muslim itu akhul muslimi, saudara muslim merupakan saudara bagi muslim yang lainnya. La yadlimuhu, maka hendaknya dia tidak boleh untuk mendoliminya. Wala yuslimuhu, dan hendaknya juga dia tidak wala yuslimuhu wa man kan, dia tidak menyerahkannya kepada orang lain. Artinya seorang muslim itu merupakan saudara muslim yang lainnya yang kita dianjurkan untuk tidak saling aniaya. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati, barang siapa yang dia itu memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang
hilangkan dari saudaranya yang muslim itu suatu kesusahan atau suatu kesulitan, maka farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah, maka Allah akan membebaskan dirinya dari kesulitan, dari berbagai macam kesulitan dan kesusahan yang ada pada hari kiamat. Wa man satara musliman, dan barang siapa yang menutupi aib saudaranya yang muslim, maka satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutupi aib atau menghapus celanya pada hari kiamat nanti. Dari hadis yang telah diungkapkan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri dalam kitab ini cukup jelas bahwa seorang muslim itu hendaknya tidak menjadi masalah atau kesulitan bagi orang lain, bukan menjadi seorang troublemaker bagi saudara muslim yang lainnya. Untuk itu Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri menyebutkan dalam bait berikutnya, fastur, maka tutupilah ayuhal murid, wahai sang murid, uyuba akhika, aib-aib atau celah-celah saudaramu yang muslim, al-muslim. Takun, maka engkau akan menjadi minal masturina yaumal qiyamah, akan menjadi nantinya pada hari kiamat, akan menjadi orang-orang yang termasuk ditutupi aibnya atau dihapuskan celahnya pada hari kiamat nanti. Wala tadununna bikalimatin sodarat min akhika su'a, dan hendaknya tidaklah engkau berprasangka terhadap ungkapan-ungkapan yang diutarakan oleh saudaramu itu sebagai ungkapan yang buruk. Wa anta tajid laha fil khairi muhammala, padahal engkau mengetahui barangkali di dalam ungkapannya itu mengandung hal-hal yang baik. Ini seakan-akan Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri itu menyindir kita pada kesempatan kali ini, di mana orang itu begitu mudah untuk mengatakan hal yang buruk terhadap saudara yang lainnya, bahkan sama muslim. Terlebih dengan adanya media sosial dan juga media-media internet elektronika yang ada, itu memudahkan orang untuk berkata dan menulis suatu ungkapan yang ungkapannya itu bisa menjadi hal yang menyulitkan orang lain atau fitnah dan sebagainya. Dan dalam ungkapan ini hendaknya kita diminta oleh Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri itu tidak mudah-mudah bersuudzon, berburuk sangka terhadap ungkapan apapun yang diungkapkan oleh saudara kita, apapun itu bentuk ungkapannya. Meskipun terkadang ungkapan itu seakan-akan ada hal yang negatif di dalamnya, karena barangkali justru di dalamnya itu ada hal yang baik yang kita tidak tahu. Ini diantara yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri di dalam ungkapan ini, dan termasuk wujud dari bentuk bagaimana kita mengikuti ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu menjaga lisan sebagaimana yang diungkapkan tadi. Ya. Qala dzalika As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan sebagaimana diungkapkan oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wal maksudu, yang dimaksudkan di dalam ungkapannya adalah annaka tastur, yaitu hendaknya engkau itu tastur uyuba akhika, menutupi aib, celah, cacat, keburukan-keburukan yang ada di dalam saudaramu. Wadra'anhul hudud biqadril imkan, dan hendaknya juga engkau itu meringankan
hal-hal yang hubungannya dengan hudud, hukuman maupun wilayah-wilayah khusus yang ada di dalam saudaramu. Artinya sebisa mungkin kita hindari untuk terlalu mengurusi juga saudara kita yang lainnya yang berhubungan dengan keburukannya, khususnya seperti itu. Maka ini semakin memperjelas bahwa seorang muslim, seorang murid itu hendaknya tidak mudah-mudah menjadi tali pemecah persaudaraan bagi yang lainnya, sehingga kita bisa menjadi seorang murid yang benar-benar penyelamat persatuan bagi teman-teman yang lainnya, bagi saudara yang lainnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, bagaimana diungkapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idra'u al-hududa 'anil muslimi mastata'tum fa in wajadtum lil muslimi makhraja fahullu sabilahu fa innal imama li an yukhatti'a fil 'afwi khairun min an yukhatti'a fil 'uqubati. Idra'ul hudud, ringankanlah hukuman-hukuman bagi muslim yang lainnya sebisa mungkin, karena fa'in wajadtum lil muslim makhroja, barangkali kalian menemukan dari antara saudara kalian itu suatu celah, suatu hal yang memang dia itu tidak bersalah, maka fahullu sabilahu, maka hendaknya dianggap saja dia itu tidak bersalah gitu. Fa'innal imam, karena sesungguhnya seorang hakim, seorang imam, seorang pemutus perkara, khususnya dalam pengadilan, itu apabila dia bersalah di dalam memberi ampunan, itu lebih baik daripada dia bersalah dalam memberi hukuman. Sekali lagi, ini ungkapan yang cukup jelas. Mendingan kita itu salah memberi ampunan kepada orang daripada salah memberi hukuman kepada orang. Nah, itu hal yang cukup jelas bagi kita sebagai seorang salik ya. Hendaknya hati-hati sekali dalam berbuat sesuatu apapun yang menyangkut keburukan dari saudara kita yang lainnya. Maka sangat terang sekali, terlebih dengan adanya media sosial yang sekarang sangat marak, ungkapan yang diungkapkan oleh Syekh Abdul Rauf dalam kitab ini masih cukup relevan saya rasa, sehingga kita bisa berhati-hati untuk bersikap. Barangkali apa yang kita ungkapkan di dalam media sosial itu menjadi fitnah yang besar bagi saudara kita yang lain yang sesama muslim. Hendaknya lebih baik salah memaafkan daripada salah memberi putusan yang membuat orang lain terfitnah atau bersalah dan sebagainya. Untuk itu, alangkah baiknya kalau kita selalu menjaga tali persaudaraan bagi sesama kita maupun bagi yang lainnya, agar selalu terjaga keutuhan dalam persaudaraan kita semuanya dan tidak ada seseorang yang disakiti maupun dizalimi. Dan mudah-mudahan kita termasuk murid-murid yang bisa melaksanakan itu, menjadi murid-murid yang selalu menjaga persatuan tersebut, bisa menjaga lisan, membantu saudara kita zaliman aw mazluma. Al-Fatihah. Yang terakhir, saya hanya bisa membaca apa yang saya baca di dalam kitab ini. Selanjutnya, untuk keterangan-keterangan yang lebih dalam bisa panjenengan atau Anda semuanya cari di dalam halakoh-halakoh yang ada di dalam jamaah-jamaah
yang ada di masing-masing tarekat dan sebagainya. Wal afu minkum wallahu muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.